Ini hari apa? Oh, hari Minggu. Pas kan, hari Minggu nggak ada tugas dari guru. Ya sih, tapi kan ini hari Minggu, waktunya untuk kita ibadah online. Ibadah online. Oh iya, Jenny lupa. Tapi kita main dulu aja, baru nanti ibadah online. Hush, kita harus mengutamakan Tuhan dulu dong, baru yang lain. Tuh lihat, teman-teman kita udah pada siap ibadah, udah mandi, udah ganteng sama cantik-cantik. Mana? Oh iya, halo teman-teman di rumah. Udah siap untuk ibadah online ya? Ayo, yuk. Ya, mari kita memuji Tuhan. Kita menyanyi lagu anak sekolah minggu. Oke. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, taat orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Nah, Lisa, teman-teman, sekarang kita doa pembukaan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami mau memulai ibadah online kami pada hari ini. Tuhan berkati dan sertailah. Amin. Itu Daniel. Mana? Daniel, ayo kita ibadah online. Iya, Oh iya, oke. Salam semua. ih, kamu kok bau sih? Ih, bau banget sih mulutmu. Kayak bau bawang putih. Iya, kita harus banyak makan bawang putih supaya kita terbebas dari virus corona. Hah? Kata siapa? Bohong ah. Kata internet. Aku baca berita. Ih, masa sih? Iya, jangan percaya dengan semua berita-berita di internet. Kadang-kadang kan ada yang bohong, hoax. Terus, biar gak kena corona gimana? Ya, 5M. 5M? Apa itu? Itu tuh 5M apa Itu Rica? nomor 1, apa Juni? Mencuci tangan, 2, memakai masker, 3, menjaga jarak, 4, menjauhi kerumunan, 5. mempercayakan hidup pada Tuhan Yesus. Itu tuh 5M. Ya, Wah, keren itu yang nomor 5. iya dong. Keren kan 5M? Ya dong, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita menyanyi dulu ya. Nanti nyanyi lagu, ada orang Putar. buta. Itu kan? Yuk nyanyi yuk. Yuk. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus
Minggu adik-adik. Selamat bertemu kembali dengan Kak Yakob di Minggu tanggal 24 Januari 2021. Ya, pembacaan firman hari ini akan kita baca dari Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau menyertai kami, kehidupan kami sepanjang minggu ini, sehingga kami tanpa kurang suatu apapun dapat bertemu satu sama lain. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan bantu agar hamba-Mu menjadi saluran berkat untuk menyampaikan firman pada anak-anak, dan anak-anak bisa mendengarkan dan menjadikan seluruh langkah dalam kehidupan sehari-hari mereka. Berfirmanlah ya Yesus, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Amin. Ya, adik-adik, sekarang kita akan membaca Alkitab. Adik-adik membaca bersama-sama dengan Kak Yakob. Matius 8 ayat 1 sampai 4. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu pada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Pembacaan firman hari ini terbagi dalam beberapa poin yang ingin Kak Yakob sampaikan buat adik-adik sekalian. Yang pertama adalah penyakit kusta. Penyakit kusta dari zaman dahulu, dari zaman perjanjian lama hingga sampai ke zaman Yesus, itu adalah sebuah wabah, adik-adik. Seperti COVID, tapi mungkin pada masanya sangat berbahaya. Kenapa Kak Yakob katakan berbahaya? Karena penyakit ini biasanya bentuknya itu penyakit kulit ya, dia timbul dari bakteri, dan dia akan menyerang kulit sampai kulit itu timbul bisul-bisul berwarna biru atau kemerah-merahan, dan makin lama makin membusuk dia sampai ke dalam daging. Dan terkadang kalau sudah begitu membusuknya, bisa saja tahu-tahu jarinya putus atau tangannya putus, dan itu menyerang ke seluruh tubuh sampai ke kepala sehingga kulit kepala lepas dan sebagainya, dan puncaknya bisa sampai mati. Dan berbahayanya karena memang pada waktu itu tidak ditemukan obatnya. Kalau zaman sekarang sudah ada, tapi pada masa dulu tidak ada. Sehingga orang yang terkena kusta atau sering juga disebut lepra, biasanya mereka akan diisolasi, adik-adik. Dikucilkan, ditaruh di tempat yang sepi yang tidak bertemu dengan manusia karena penyakitnya menular, adik-adik. Menular siapapun yang bersentuhan fisik sama dia akan terkena penyakit tersebut. Sehingga pada waktu itu orang ketakutan. Dan biasanya orang kusta akan diusir dari tempatnya. Dan penyakit itu juga dianggap kutukan. Sehingga pada masa itu seorang yang kena kusta tidak boleh masuk bait Allah. Dia dianggap sudah dikutuk. Nah, penyakit kusta ini juga mematikan karena apa? Jadi kalau sudah saking parahnya orang pasti mati. Dan cara menyembuhkannya mereka dihitung setiap 7 hari. Diperiksa lagi kalau makin tambah banyak. 7 hari selama kulitnya, penyakitnya tidak mengering, dianggapnya masih ada. Dan yang kedua, adik, penderita kusta mengalami 2 penderitaan. Yang pertama, penderitaan fisik yang tadi Kak Yakob sebutkan ya, gatal, sakit, perih, dan sebagainya sampai bisa mati. Yang kedua adalah perasaan. Bagaimana rasanya dia dikucilkan tidak saja oleh orang banyak, bahkan oleh keluarganya. Karena dianggapnya dia itu berbahaya. Sama dengan akhir-akhir ini di mana orang yang kena COVID, sehingga dia harus dikucilkan juga. Karena menular di saat bersentuhan tubuh. Jadi pada waktu itu pun sudah ada yang namanya wabah penyakit seperti hari ini. Jadi wabah penyakit itu bukan sesuatu yang baru ya adik-adik. Dan yang ketiga, di sini ada poin yang penting yaitu tentang hal jikalau Tuhan Yesus berkenan. Kayak Yakob ambil kesimpulannya seperti itu ya. Yang pertama, untuk supaya bisa membuat Tuhan Yesus berkenan, yaitu kita harus merendahkan hati. Berkenan dari apa, Adik? Berkenan, menjamah, dan menyembuhkan kita.
Dan itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan merendahkan diri seperti kisah orang yang menderita sakit kusta ini. Kalau ada dibaca di ayat kedua, dikatakan begini, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah, dan dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Mentahirkan itu berarti membersihkan dari kutuk, mentahirkan dari segala penyakit, dan membuat dia menjadi layak masuk ke bait Allah kembali. Dan itu dilakukan dengan rendah hati adik-adik. Kenapa? Karena dia tidak tahu, Tuhan Yesus sembuhkan saya, Tuhan Yesus kamu bisa pulihkan saya. Tidak. Dia hanya berkata, Tuhan jika engkau mau. Jadi Tuhan Yesus akan berkenan pada permintaan atau doa-doa kita. Kalau pertama, kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan cara merendahkan hati kita. Ya adik-adik ya. Berarti kalau merendahkan hati harus betul-betul. Dan bahkan dicontohkan lagi di dalam cerita tadi, si orang kusta ini bahkan bersujud. Seperti dia tua tadi katakan bahwa lalu sujud menyembah dia. Sujud dan menyembah. Itu tidak sembarangan adik-adik. Karena pada zaman dahulu, di daerah Israel sana, tidak boleh manusia menyembah manusia kalau tidak punya dalih kuat, apalagi yang boleh disembah hanya Tuhan. Tapi orang itu sujud menyembah dan dia menyebutnya Tuhan. Tuhan dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani pada waktu itu ditulis dengan kurios. Kurios itu adalah dalam bahasa Inggrisnya Lord, L-O-R-D, yang artinya adalah Tuhan. Tapi ini adalah Tuhan yang berbeda. Dimulai dengan huruf besar T, Tuhan. Sehingga maksudnya adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Si orang kusta tahu bahwa Tuhan Yesus bukan manusia biasa. Tuhan Yesus adalah Sang Mesias yang sanggup melakukan apa saja. Sehingga dia sujud, menyembah, dan mengatakan, mengeluarkan pengakuan terhadap Yesus bahwa dia adalah Tuhan di antara segala Tuhan. Dan pengakuan tadi mendapat respon yang baik dari Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus berkenan tersentuh menyembuhkan. Jadi adik-adik kalau berdoa sama Tuhan, yang pertama adik-adik harus merendahkan diri. Gak boleh sombong, tulus dari hati, dan betul-betul sujud menyembah. Mengakui Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan di alam semesta, Tuhan di atas bumi, dan Tuhan di atas segala yang ada di alam semesta ini. Ya, ya. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus mengatakan apa? Di ayat ketiga, dia berkata, aku mau. Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, menjamahnya dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Jadilah engkau sembuh. Jadilah engkau suci kembali. Sehingga engkau layak masuk bait Allah. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Itu yang akan Tuhan Yesus lakukan pada kita. Kalau kita betul-betul mau menyerahkan dan rendahkan diri supaya Allah atau Tuhan Yesus berkenan kepada kita. Dan poin yang terakhir yang harus Anda ingat di dalam pembacaan ini adalah ayat keempat. Biasanya kalau orang habis melakukan sebuah perbuatan baik, dia akan senang kalau orang itu memuji. Tapi Tuhan Yesus beda. Apa katanya adik? Dia berkata begini. Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tidak adik. Tuhan Yesus tidak ingin perbuatan ajaibnya diceritakan kepada siapapun. Dan itu disampaikan pada orang itu. Kenapa harus menjadi seperti itu? Karena ada beberapa hal yang Tuhan Yesus tidak ingin terjadi dalam hidup si orang kusta tadi. Yang pertama, dia bisa kesembuhannya dari segala penyakit yang dideritanya sejak lama. Itu membuat batu sandungan dalam dirinya. Kenapa? Karena mujizatnya begitu luar biasa. Penyakit yang belum ada obatnya, adik-adik. Dan Tuhan Yesus sembuhkan. Nanti orang-orang jadi iri. Kenapa Tuhan Yesus sembuhkan orang itu? Saya tidak. Sama kan adik-adik? Sehingga kadang-kadang kalau kita lihat cerita kesaksian teman kita, nonton di televisi, teman kita, atau di sekolah teman kita, wah jadi ranking 1 terus kita jadi iri. Nah itu, pada waktu itu Tuhan Yesus melarang. Karena takutnya orang akan iri pada seorang kusta. Dan kedua, Tuhan Yesus takut orang-orang nanti pada datang kepada Tuhan Yesus hanya minta mujizat. Sama seperti kita adik-adik. Kalau datang ke Tuhan selalu minta mujizat. Minta kesembuhan,
minta sekolahnya naik kelas, badan nggak pernah belajar, minta sehat, badan nggak bisa jaga kesehatan, jorok-jorok, ya adik-adik, itu datangnya ke Tuhan Yesus hanya untuk minta mujizat, padahal Tuhan Yesus datang bukan untuk itu. Tuhan Yesus datang untuk menyampaikan kebenaran firman-Nya, kebenaran tentang kabar sukacita, keselamatan kekal bagi kita orang yang beriman kepadanya. Dan perkataan itu juga memiliki makna lain bahwa mujizat yang dihadirkan dalam diri seorang itu berbeda-beda, adik-adik. Kayak aku kasih contoh begini. Banyak orang ingin melihat mujizat nyata dalam hidupnya, ya kan? Adik-adik kadang ingin bisa lihat orang yang lumpuh bisa berjalan. Orang yang miskin gak punya apa-apa tahu-tahu kaya. Persoalannya adik-adik, apakah adik-adik mau sebelum adik-adik mendapat mujizat, adik-adik lumpuh dulu? Atau adik-adik biar matanya bisa merasakan seperti cerita yang kemarin bahwa orang buta bisa melihat, adik-adik terus dibuat buta dulu? Mau? Nggak mau kan? Atau adik-adik biar bisa kaya, adik-adik buat miskin seperti orang-orang yang membutuhkan pertolongan di jalan-jalan itu, pengemis-pengemis itu? Mau? Nggak mau kan? Nah, jadi mujizat itu sudah terjadi dalam kehidupan adik-adik. Hari ini kita bisa makan, hari ini kita bisa bernafas dengan baik, hari ini kita bisa berjalan tidak lumpuh. Itu sudah mujizat. Dan mujizat pasti berbeda-beda. Makanya kita yang sudah lebih sehat harus lebih bersyukur. Kita yang sudah tidak kekurangan makan atau apapun harus lebih bersyukur, ya adik. Dan yang keempat, ada hal penting yang ingin disampaikan melalui peristiwa tadi adalah Yesus datang untuk mengajarkan kebenaran firman-Nya, bukan mujizat. Memang Yesus bermujizat, tapi mujizat Yesus bukan menjadi tujuan yang sebenarnya. Mujizat Yesus itu timbul dari belas kasihan dan rasa sayangnya kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi Tuhan Yesus lebih mau menyelamatkan bukan kesehatan badan, tapi kesehatan jiwa kita, kesehatan roh kita, kesehatan iman kita, supaya kita layak kepada Tuhan. Dan poin yang kedua dari ayat keempat, Yesus mengatakan ini, ayat baca lagi ya. Pergilah, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Kenapa Tuhan Yesus memerintahkan si orang kusta ini pergi ke bait Allah dan memberikan persembahan? Ada dua maksudnya. Yang pertama, Tuhan Yesus ingin orang kusta itu tahu bahwa di dunia Tuhan pun memberikan kepercayaan pada orang-orang tertentu untuk memberikan wewenang kesembuhan. Seperti pada masa itu imam-imam memiliki wewenang untuk menyatakan bahwa seorang yang kusta itu menjadi sembuh dan tahir, sehingga ia layak masuk ke bait Allah. Dia tidak lagi menerima kutuk. Sama dengan orang sakit sekarang. Kalau ada orang sakit yang boleh memberikan wewenang, ada bilang sembuh total siapa? Dokter. Kita percaya sama Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus juga tidak mau kita menyerahkan semua masalah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga mau kita menghormati pemerintah dalam ini dokter, tim medis kayak perawat, maupun orang-orang yang bekerja mengamankan kasus seperti hari ini corona, ya, Satgas dan sebagainya. Dan yang kedua, kenapa Tuhan Yesus ingin si orang kusta itu pergi ke memberikan persembahan? Itu sebagai bentuk ungkapan syukur kita bahwa kita orang percaya harus memiliki rasa bersyukur dengan cara apa, Adik? Menjaga diri kita. Menjaga diri kita, Adik, itu adalah bentuk dari kita membuktikan bahwa kita mengakui Tuhan Yesus Maha Kuasa dan Tuhan Yesus berkarya dalam hidup kita. Dan supaya Tuhan Yesus berkehendak pada kehidupan kita, maka kita juga harus melakukan hal yang penting dalam hidup kita, yaitu menghargai karya Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Kita sudah dibersehat, kita tetap harus menjaga kesehatan. Caranya banyak, adik-adik, tapi ada mungkin 3 hal. Yang pertama, adik-adik harus rajin memeriksakan kesehatan adik-adik. Dari yang sederhana dulu, menggosok gigi, minum vitamin, atau berangkat ke dokter, cuma sekedar kontrol, atau kalau sakit-sakit dikit
nggak usah takut kalau diajak mama ke dokter ya. Yang kedua, adik-adik harus menjaga tubuh adik-adik tetap kuat, yaitu imun kita tetap kuat. Karena virus corona itu adalah bakteri, virus kusta adalah bakteri, dan bakteri bisa masuk kalau tubuh kita tidak kuat, kalau tubuh kita tidak imun, ya adik-adik ya. Dan untuk menjaga imun itu kita dengan cara mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, sayur mayur, buah-buahan segar, terus belum lagi telur, tempe, ikan, daging, ya. Jangan pilih-pilih makanan, apalagi makanan-makanan instan seperti mie rebus, mie goreng. Bukan nggak boleh, tapi jangan berlebihan. Ciki, coklat merusak gigi adik-adik. Dan panas di perut. Dan yang ketiga, adik-adik harus selalu menghormati protokol kesehatan. Karena bakteri bisa menempel dimanapun tempat. Dulu kita mungkin tidak bisa rajin membersihkan diri kita. Tapi sejak ada corona itu satu penyakit, tapi di sisi lain adalah berkat juga buat kita, supaya kita menghargai kemahakuasaan Allah yang sudah menjaga kita. Dan supaya Tuhan berkenan, maka kita harus menjaga diri kita. Dan Tuhan memberikan kita batasan. Sehingga pada waktu kita main, kita langsung cuci tangan, cuci kaki, nggak pakai disuruh. Keluar-keluar selalu pakai masker. Nggak sembarang sentuh kanan, sentuh kiri. Ya adik-adik ya, tetap jaga kesehatan. Patuhi peraturan. Dan percaya, Tuhan pasti berkenan sepanjang adik-adik mematuhi peraturan dan merendahkan diri. Serta selalu yang terutama tidak lupa sujud menyembah kepada Tuhan. Baik adik-adik, sebelum Kak Yakob tutup, Kak Yakob akan memberikan kuis buat adik-adik. Kuisnya sederhana saja, adik-adik tolong tuliskan janji iman adik-adik untuk selalu menghargai, melakukan sebuah tindakan yang menunjukkan bahwa adik-adik sudah menghargai kemahakuasaan Allah, kemahakuasaan Yesus. Contohnya, kayak apa sih contoh, tapi nanti nggak berlaku ya. Adik-adik kalau habis pergi dari luar, selalu cuci tangan dan cuci kaki. Adik-adik tulis, saya berjanji, kalau saya habis main di luar, saya akan selalu berusaha mencuci kaki dan mencuci tangan. Itu contoh. Adik-adik keluarkan janji iman yang lain. Minimal 1, 2, 3, boleh. Berapapun boleh. Tapi adik-adik harus buat, bukan asal buat. Itu adalah janji iman. Adik-adik harus selalu lakukan. Jadi janji imannya yang kira-kira adik-adik sanggup saja ya. Oke, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah kami dengar. Kiranya kami bisa selalu merendahkan hati kami, selalu sujud menyembah karena Engkau adalah Tuhan di atas Tuhan. Dan kami senantiasa mau menjaga diri kami, supaya kami tidak sembarangan bertindak, tidak sembarangan berbuat, sehingga kami mengkotori tubuh kami, sehingga bakteri bisa menempel dalam tubuh kami, terutama saat ini bakteri corona Tuhan. Oleh Tuhan berkati kami, agar kami senantiasa bisa melakukan aktivitas kami, dan jaga kesehatan kami, dan ampuni dosa kami Tuhan. Mampukan kami tahir, secara jasmani dan rohani di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus, kurniakan doa kepada-Mu. Amin. Amin adik-adik, cukup sekian firman Tuhan dari Kak Yakob. Sekarang kita akan bergabung lagi dengan Jenny, Lisa, dan Daniel. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu. Nah, teman-teman, seperti firman Tuhan tadi, kita harus belajar untuk selalu percaya pada Tuhan. Percaya kalau Tuhan pasti selalu membantu dan menyertai kita. Iya, karena Tuhan Yesus sayang pada kita. Yuk menyanyi Yesus sayang padaku. Sayang
Sebagai penutup, mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya atas kuasa-Mu yang besar, atas kasih dan penyertaan-Mu. Bantu kami Tuhan, agar kami dapat selalu taat dan tekun menjalankan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu pada kami. Berkatilah kami Tuhan. Amin. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Dadah. Jangan lupa kirim kuis ya. Sampai jumpa lagi.